Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, semoga baik semua. Baik, pertemuan sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Pada mata kuliah Kimia Dasar 2. Materinya masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi dan penyusunnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi untuk pertemuan hari ini, saya ingin cek dulu, ingin merecall dulu ya pemahaman Anda tentang materi yang sebelumnya. Kita recall lagi materi sebelumnya. Saya minta tolong Anda untuk buka situs ini ya, menti.com. Kemudian nanti di sana Anda akan diminta untuk masukkan kode. Silakan masukkan kodenya ya. Pertanyaannya apa? Partikel pengisian senyawa yang terdiri atas dua atom atau lebih atom tersebut. Oke, silakan dijawab. Oke, semuanya Marco ya. Semuanya sudah Marco? Berarti masih ingat ya? Oke, sip. Baik, kita lanjutkan. Jadi minggu lalu kita akan membahas ya bahwa penyusun materi itu ada 3 jenis. Ada atom, ada molekul, dan ada ion. Ya, atom sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang molekul. Ya, molekul itu adalah tadi apa? Penyusun senyawa ya yang terdiri dari lebih dari 2 atom. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini, ada 4 gambar di sini. Sudah ada keterangannya ya di bawah. Untuk gambar A ada atom dari sebuah unsur. Kemudian yang B adalah molekul dari sebuah unsur. Gambar yang C adalah molekul dari sebuah senyawa, sedangkan yang D adalah campuran dari 2 unsur dan 1 senyawa. Coba Anda perhatikan gambar masing-masing di sini. Apa yang bisa Anda simpulkan dari keempat gambar? Gambar yang pertama, gambar yang ini adalah atom dari sebuah unsur. Kita lihat analisis gambar di lingkaran tersebut. Masing-masing unitnya jumlahnya ada berapa bulatan? 1 ya, dan warnanya sama ya, artinya seragam. Jadi bisa kita simpulkan kalau atom berarti unitnya itu jumlahnya 1 dan seragam semuanya, jadi tidak terdiri dari 2 jenis begitu ya kalau atom dari sebuah unsur. Bedanya dengan gambar yang B, molekul dari sebuah unsur. Perbedaannya apa dengan gambar yang A? Kalau atom itu tunggal, tapi kalau yang molekul itu ganda. Begitu ya. Jadi kalau atom tunggal, setiap penyusunnya, setiap unitnya itu cuma 1. Tapi kalau molekul, kebetulan di sini gambarnya 2, tapi bisa 3, 4 dan seterusnya. Artinya lebih dari 1, namun masih 1 jenis penyusunnya. Kalau yang pertama ungu semua, kalau yang B kuning semua. Gitu ya. Jadi molekul berbeda dengan atom dari segi jumlah penyusunnya. Gitu ya. Sementara yang C ini juga disebut molekul, tapi berbeda dengan yang ada di gambar B. Ya. Kalau yang di gambar C bagaimana? Bisa Anda jelaskan? Ada penyusun lain. Ada penyusun lain ya, setiap unitnya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Nah, itu juga termasuk ke dalam molekul. Tapi nanti molekul-molekul tersebut bergabungnya disebutnya sebagai compound. Compound itu apa? Senyawa. Sedangkan kalau M-nya itu unsur. Jadi kalau molekul yang menyusunnya itu hanya 1 jenis, nanti yang terbentuknya adalah unsur. Tetapi kalau molekul yang menyusunnya itu masing-masingnya terdiri dari lebih dari 1 jenis atom, gitu ya, nanti yang tersusunnya adalah senyawa. Sedangkan gambar yang terakhir, gambar D, ini adalah mixture atau campuran. Nah, kita bisa lihat kalau di sini campuran berarti terdiri dari berapa penyusun? Berapa jenis penyusun? 3. 3 ya. Ada yang ungu, ada yang kuning, dan ada yang biru.
yang ungu itu tadi disebutnya apa? Atom. Atom. Yang kuning Molekul. yang merah dan biru juga molekul. Nah, dalam molekul ada yang disebut sebagai orde ikatan. Orde ikatan itu apa? Saya di sini kita baca ya sama-sama. Orde ikatan itu adalah jumlah pasangan elektron yang dimiliki secara bersama gitu ya oleh setiap pasangan atom yang terikat. Contoh H2. H2 ini hanya memiliki satu pasangan elektron ikatan. Jadi disebut ikatan tunggal. Orde ikatannya berarti satu karena tunggal ikatannya. Contoh lain adalah O2. O2 itu ikatannya ada dua pasangan elektron ikatannya. Jadi jenis ikatannya disebut ikatan rangkap dua dan orde ikatannya sama dengan dua. Nah, untuk supaya Anda lebih jelas, saya minta ada volunteer di sini ya, 2 orang. Kita akan menggunakan molimot. Di sini sudah saya siapkan. Masing-masing nanti 2 orang itu yang satu membuat molekul O2, yang satu membuat molekul N2. Ada yang mau coba? Boleh? Sama teman sebelahnya? Silakan. Silakan. Ya, boleh. Aku mau dulu. Ya. Oke. O itu dilambangkan oleh bulatan berwarna apa? Warna merah. Oke, warna merah ya. Sedangkan yang N itu warna biru. N itu biru. Oke. O2 itu ada berapa ikatan? Ada 1. Dua ada 2. Kita lihat lubangnya ya. Lubangnya ada 2. 2. Oke, silakan dibuat lebih ikatannya. N ada Oh, berapa N? ada. Ada? Totalnya ada 3. Jadi silakan dibuat ikatan. Yang lainnya dipenuhi. Karena ingat, setiap atom itu berikatan itu untuk mencapai kestabilan. Ya, kestabilan itu konfigurasi reaksinya sama dengan 8. Betul. Jadi setiap atom itu akan berikatan mencapai kestabilannya untuk memenuhi konfigurasi elektron stabil. Oke. O2 sudah? Sudah. Oke. Jangan dulu. N3, N2 sudah. Yang lain bisa lihat ya. O2 berarti ada 2 atom O. O1, O2. Di sini kita bisa lihat ada berapa ikatannya? 2. Ada 2 ya. Karena kalau supaya mudah kita lihat di molekul itu kalau atom O itu bolongannya ada 2. Jadi untuk mencapai kestabilan akan membentuk 2 ikatan antar 2 atom O. Jadi ini jenis ikatannya rangkap 2, orde ikatannya 2. Sedangkan N2 walaupun sama-sama terdiri dari 2 atom yang sejenis ya, kalau ini O, ini N. N2 perbedaannya apa? Rangkapnya. Jenisnya, jenis ikatannya ya. Oh, iya. Kalau N2 berarti ikatannya berapa di sini? Kita lihat 3. Berarti jenis ikatannya rangkap 3 dan orde ikatannya ada 3 ya, ordenya 3. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk molekul. Nah, untuk menggambarkan molekul ada yang disebut sebagai model VSEPR atau singkatan dari Valence Shell Electron Repulsion. Jadi, yang membentuk sebuah molekul itu ada 2 hal, yaitu ada PEB atau pasangan elektron bebas dan PEI atau pasangan elektron ikatan. Nah, jadi yang membentuk suatu molekul itu ada 2 pertimbangannya, PEB dengan PEI-nya. Nah, kalau kita tidak menggunakan molimod misalkan atau simulasi, kita kan hanya bisa membayangkan 2 dimensinya saja. O2 penggambarannya seperti ini, gitu ya. N2 penggambarannya seperti ini. Seolah-olah gambarnya itu semuanya sama linear gitu ya. Tapi bisa jadi gitu ya, bentuk aslinya 3 dimensinya itu tidak seperti ini karena kita harus mempertimbangkan apakah ada PEB-nya ataukah semuanya PEI begitu ya, atau pasangan elektron ikatan. Jadi semuanya bakal berdekatan atau ada yang bebas. Karena kalau ada yang bebas akan mempengaruhi bentuk molekulnya. Supaya
Hukum ya, oke. Jadi ini adalah situs yang dikembangkan oleh Universitas Colorado ya. Awalnya sih untuk membantu pada subjek fisika, tapi kemudian berkembang masuk ke kimia. Nah, nanti Anda bisa coba buka situs ini. Ini tentang molekul. Jadi di sini tuh tampilan awalnya seperti ini, ada 3 fitur, single, multiple, dan telegram. Kita coba yang dari yang paling sederhana yang single ya. Nah, di sini kita bisa coba membuat 1, 2, 3, 4, 5 molekul ya. Mulai dari air, O2 atau oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Kita coba yang H2O yang paling atas. H2O berarti terdiri dari 2 atom H. Kita tarik ke sini ya. Belum selesai ya, karena ini baru 2 H saja. Kita butuh 1 atom O. Kita tarik, dekatkan ke sini. Tidak bisa. Karena kenapa? Kita harus simpannya yang oksigennya dulu yang menjadi atom pusatnya. Nah, kita coba O dulu ya. Kalau tadi H dulu. Kita tempelkan H-nya di dekat O. Nah, ini ada tanda panah di sini ya. Artinya kita sudah betul membentuk molekul H2O. Nah, ini penggambaran 2 dimensinya seperti ini. Nah, kalau kita ingin melihat 3 dimensinya, tinggal diklik. Nah, jadi ternyata H2O itu seperti ini. Nah, bisa juga diklik yang ini. Ini menggambarkan jumlah ikatan yang lebih jelas ya. Kalau yang tadi kan tidak kelihatan ikatannya. Kalau ini kelihatan. Nah, berarti H2O ini bentuknya apa nih? V atau bengkok ya. Itu. Silakan nanti Anda bisa coba yang lain ya. CO2 misalkan. CO2 berarti kita geser ke sini. Yang ada C dan O-nya ya. Kalau CO2 berarti kita taruhnya C dulu atau O dulu nih? C ya. Karena yang jadi atom pusatnya C. Taruh 1 C, berat 2 O menjadi CO2. Kalau sudah betul nanti tandanya akan ada tanda panah biru di sini ya. Kita klik 3 dimensinya. Ternyata walaupun secara kasat mata kita mungkin memprediksikan akan sama dengan H2O ya, bentuknya V. Tapi ternyata CO2 itu bentuknya karena tadi perbedaan antara CO2 dan H2O itu adalah komposisi pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya yang berbeda. Begitu ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir yang atom pusatnya 1, atom yang mengikat samping-sampingnya 2 itu akan V semua atau linear semua gitu ya. Karena tergantung dari komposisi PI dan PEB. Jadi pada pertemuan hari ini kita membahas tentang molekul ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini kita sama-sama simpulkan lagi ya. Jadi tadi perbedaannya antara atom dengan molekul itu apa ya? Atom itu biasanya cuma 1, tapi kalau molekul itu lebih dari 1. Oke, kalau atom cuma 1 ya jumlahnya dan jenisnya. Tapi kalau molekul lebih dari 1, baik itu jenisnya ataupun jumlahnya. Kemudian dalam molekul itu ada yang disebut sebagai jenis ikatan. Ya. Yang kita kenal tadi ada jenis ikatan apa saja? Tunggal, ya. Tunggal, kemudian ada lengkap 2, ada lengkap 3, gitu ya. Ada lengkap 4 nggak? Belum ada. Oke deh. Itu kalau fotokopi gitu ya. Lengkap 4 gitu ya. Kalau lengkap 5 terserah. Kalau ikatan, tunggal, lengkap 2, lengkap 3. Kemudian ada orde. Nah, kalau orde mengikuti jenis ikatannya. Kalau tunggal berarti ordenya 1. Kalau rangkap 2. Kemudian tadi ada hubungan ya antara orde, kemudian panjang ikatan dan kekuatan ikatan. Bagaimana tadi? Semakin pendek ikatan, semakin besar kekuatan. Itu mengikuti dengan ordenya. Kalau ordenya kecil, panjang ikatannya besar, tapi kekuatannya lemah. Tapi kalau ordenya tinggi, besar gitu ya, panjangnya sih kecil, panjang ikatannya kecil, tapi kekuatan ikatannya besar. Jadi itu saja yang bisa kita diskusikan pada pertemuan hari ini ya. Alhamdulillah berarti tuntas ya kita membahas tentang molekul. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang satu lagi tadi, ada atom, ada molekul, jadi ion. Jadi nanti kita akan bahas ion.
di pertemuan selanjutnya. Silakan dibaca dulu ya dari textbook yang sudah saya sampaikan tentang ion. Jadi minggu depan kita tinggal diskusi saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya, biasanya cukup ya. Oke, kalau gitu semoga memang bisa dipahami ya yang kita diskusikan hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan atau kesalahan. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan ya. Ya.